Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Bayu Kusuma Utomo. Saya dari TPHP angkatan 2019 kelas genap. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang berisikan tentang pengaruh metode pemasakan yang berbeda terhadap kandungan vitamin C yang ada pada sayuran yang telah dipilih. Berikut merupakan outline yang ada pada jurnal ini yang selanjutnya akan dibahas satu persatu di slide selanjutnya. Yang pertama yaitu ada introduction. Sayuran dan buah-buahan merupakan komponen yang berharga pada makanan sehari-hari yang memberikan kontribusi karbohidrat dalam bentuk serat pangan, vitamin, dan mineral bagi tubuh. Nah, biasanya sayuran ini dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi atas dasar kenyamanan dan selera pada konsumen. Nah, pada proses pemasakan sayur ini, kandungan gizi dan juga senyawa peningkat kesehatan termasuk vitamin akan mengalami penurunan. Nah, apa saja sih faktor yang menyebabkan perbedaan derajat kehilangan vitamin? Nah, faktor tersebut yaitu yang pertama ada jenis makanan atau sayuran, lalu varietas sayuran, metode pemotongan, dan juga durasi dan metode pemasakan. Nah, yang pertama yaitu jenis sayuran atau jenis makanan. Contohnya yaitu sayuran wortel dan juga sawi. Itu merupakan sayuran yang memiliki karakteristik berbeda. Nah, sawi ini kan bentuknya lembaran daun, sedangkan wortel itu merupakan bagian umbi dari tanaman tersebut, sehingga pasti ada perbedaan derajat kehilangan vitamin. Lalu yang kedua yaitu varietas sayuran. Nah, varietas sayuran juga menyebabkan perbedaan derajat kehilangan vitamin pada sayuran yang memiliki varietas berbeda. Lalu yang ketiga yaitu metode pemotongan. Nah, metode pemotongan ini contohnya seperti wortel yang utuh dimasak, wortel yang direbus berbeda dengan wortel yang dipotong-potong dadu lalu direbus. Nah, kenapa? Karena kalau yang wortel yang dipotong dadu seperti itu, luas permukaannya lebih besar dibanding wortel yang utuh, sehingga air yang menyerap itu lebih banyak pada wortel yang dipotong dadu dibandingkan dengan yang utuh, sehingga derajat kehilangan vitaminnya lebih besar yang wortel dengan dipotong dadu. Selanjutnya yaitu durasi dan metode pemasakan. Nah, metode pemasakan ini misalnya ada penggorengan, perebusan, lalu pengukusan, dan juga pengovenan atau metode pemasakan yang lain. Itu akan menyebabkan derajat kehilangan vitamin yang berbeda pada tiap sayuran. Dan juga durasi, semakin lama pemasakan, maka akan semakin tinggi pula derajat kehilangan vitamin pada sayuran tersebut. Berbicara mengenai vitamin, salah satu vitamin yang ada pada sayuran yaitu vitamin C. Nah, vitamin C ini merupakan salah satu dari vitamin yang larut dalam air. Nah, vitamin C juga sensitif terhadap panas dan juga adanya oksigen. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, pemasakan itu akan menyebabkan sayuran mengalami kehilangan vitamin. Nah, ini karena vitamin ini sensitif terhadap panas dan juga oksigen.
Lalu, eee, apa sih manfaatnya vitamin C ini? Nah, asupan vitamin C yang tinggi pada manusia akan menyebabkan resiko rendah untuk penyakit kronis seperti penyakit jantung, penyakit kanker, penyakit mata, dan juga kondisi neurogeneratif lainnya. Lalu, berapa sih vitamin C yang dibutuhkan tubuh agar kita terhindar dari penyakit-penyakit tersebut? Nah, eee, yaitu ada rekomendasi asupan vitamin C sebesar 60 miligram per hari. Selain itu, ada juga rekomendasi baru yang lebih tinggi untuk asupan vitamin C. Nah, itu untuk pria sebesar 90 miligram per hari, dan untuk wanita yaitu sebesar 75 miligram per hari. Nah, lalu kenapa sih ada rekomendasi yang baru yang lebih tinggi? Nah, itu karena vitamin C itu merupakan uh, antioksidan yang baik bagi tubuh kita, dan juga untuk mencegah defisiensi yang terjadi pada tubuh kita sehingga kita tidak kurang daripada kebutuhan vitamin C yang dibutuhkan tubuh kita. Ada juga rekomendasi asupan vitamin C bagi perokok, yaitu ditambah 35 miligram per hari, lebih banyak daripada kondisi yang tidak merokok. Nah, selanjutnya buah dan sayuran itu memasok lebih dari 90% kebutuhan vitamin C pada manusia. Lalu, kenapa sih kita butuh asupan vitamin C? Nah, hal ini dikarenakan manusia tidak memiliki enzim GLO atau enzim L-gluconolactone oksidase. Nah, enzim GLO ini itu berperan penting untuk mengubah glukosa menjadi vitamin C. Nah, enzim GLO ini sebenarnya ada pada hewan tingkat tinggi, namun tidak dimiliki oleh manusia dan juga primata. Maka dari itu, kita sebagai manusia itu membutuhkan asupan vitamin C agar kebutuhan vitamin C tubuh kita itu terpenuhi. Lalu, bagaimana sih cara untuk mengetahui kandungan vitamin C pada yang kita ingin teliti? Nah, caranya yaitu dengan titrasi redoks, yaitu asam askorbat akan dititrasi oleh iodium menghasilkan ion iodida dan juga asam dihidroaskorbat. Nah, asam askorbat ini akan dioksidasi menjadi asam dihidroaskorbat, sedangkan iodium akan direduksi menjadi ion iodida. Lalu, tujuan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu untuk menentukan pengaruh dari metode pemasakan yang berbeda pada vitamin C dari sayuran yang dipilih. Nah, lalu nilai diperoleh dalam sampel yang diolah dibandingkan dengan data yang ditemukan dalam sayuran segar. Nah, selanjutnya pada material and method. Sampel yang digunakan pada penelitian ini didapat dari pasar lokal yang ada di kota Kustia di Bangladesh. Nah, 8 sampel ini yaitu kentang, bayam, kembang kol, bawang bombay, cabai, brokoli, brinjal atau terong, dan juga kubis atau kol. Nah, untuk reagen itu digunakan reagen analytical grade yang didapatkan dari sumber komersial, yaitu dari Sigma Aldrich
di Amerika Serikat. Nah, untuk larutan indikator pati 1% itu dibuat dengan menimbang 1 gram pati ke dalam gelas beker 250 ml dan ditambahkan 100 ml Aquades. Lalu campuran tersebut direbus selama 5 menit sambil diaduk sampai patinya larut. Kemudian hasil larutan dibiarkan hingga dingin pada suhu ruang. Nah, selanjutnya yaitu larutan yodium. Untuk menyiapkan 0,005 molar larutan yodium, 2 gram Ki atau kalium iodida itu dimasukkan ke dalam gelas beker 500 ml, kemudian dilarutkan dengan 100 ml Aquades dan 1,3 gram bubuk yodium diaduk dengan sedikit air hingga larut, lalu pindahkan larutan yodium ke dalam labu ukur ukuran 1 liter. Nah, pastikan juga agar membilas bekas larutan pada pinggiran labu ukur dengan Aquades hingga tanda batas volume. Selanjutnya yaitu preparasi sampel. Sampel sayuran segar dikumpulkan dan segera dicuci dengan Aquades untuk menghilangkan partikel kotor yang menempel. Nah, lalu semua sayuran digoreng dengan cara tradisional dalam minyak sayur sehingga warnanya menjadi kecoklatan di bagian luar dan juga empuk di dalamnya. Semua sayuran direbus dengan air selama 10 menit dan ada juga yang dikukus selama 10-15 menit pada titik didih air, yaitu sekitar 100 derajat Celcius. Nah, sebanyak 100 gram masing-masing sampel, yaitu yang digoreng, direbus, dikukus, dan yang segar, itu ditimbang dan diblender bersama 100 ml air menggunakan blender elektrik. Lalu hasilnya disaring, kemudian hasil saringan itu dimasukkan ke dalam labu ukur 200 ml dan diencerkan dengan Aquades hingga tanda batas untuk setiap sampel. Untuk percobaannya, 10 ml larutan sampel dipepet ke dalam 250 ml dan ditambahkan 4 tetes larutan indikator pati 1%, lalu 0,005 molar larutan yodium dimasukkan ke dalam buret dan dititrasi terhadap sampel di Erlenmeyer sampai teramati warna biru tua yang permanen karena adanya kompleks pati yodium. Prosedur dilakukan 3 kali pengulangan dan diperoleh nilai titrasi rata-rata untuk setiap sampel. Pembacaan buret konsentrasi vitamin C ditentukan dengan menggunakan rumus yaitu 1 ml larutan 1 molar iodium setara dengan 0,17613 gm asam askorbat. Lalu persentase asam askorbat yang hilang karena pemasakan dihitung menggunakan rumus yaitu persen kehilangan sama dengan AAF min AAC per AAF kali 100%, di mana AAF itu merupakan asam askorbat fresh, yaitu kandungan asam askorbat pada sampel segar, dan AAC yaitu asam askorbat cook atau kandungan asam askorbat pada sampel yang telah dimasak. Nah, selanjutnya itu bagian result and discussion. Hasil dari percobaan yang dilakukan berupa kandungan vitamin C pada sayuran segar, digoreng, direbus, dan dikukus dari tiap sampel. Nah, retensi vitamin C ini sering digunakan sebagai estimasi untuk retensi zat
gizi secara keseluruhan dari produk makanan. Kenapa? Karena vitamin C ini sangat sensitif terhadap oksidasi dan larut ke dalam air selama pemasakan. Nah, berikut merupakan tabel hasil perbandingan kandungan vitamin C dari sampel segar dengan sampel sayur yang dimasak. Nah, dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa sayuran yang segar itu memiliki kandungan vitamin C yang lebih besar dibandingkan dengan sayuran yang telah diolah, baik itu yang digoreng, yang direbus, maupun yang dikukus. Karena seperti yang sudah dijelaskan di slide awal itu, nah vitamin C ini larut dalam air dan juga tidak stabil terhadap panas, sehingga sayuran yang diolah itu akan vitamin C-nya akan larut dalam air dan juga akan terdegradasi, sehingga kandungan vitamin C dalam sayuran tersebut akan berkurang. Lalu ada ini, suhu pada pemasakan sayuran itu akan mempengaruhi jumlah vitamin C. Semakin tinggi suhunya, maka vitamin C-nya akan semakin berkurang. Dan juga durasi pemasakan, semakin lama proses pemasakan, maka semakin besar pula vitamin C yang hilang. Berdasarkan tabel sebelumnya, dapat diketahui bahwa cabai segar ini memiliki kandungan vitamin C yang paling tinggi dibandingkan dengan ketujuh sayuran lainnya, yaitu sebesar 201,3 mg vitamin C per 100 gram cabai. Sedangkan untuk brinjal atau terong ini memiliki vitamin C yang paling rendah dibandingkan dengan ketujuh sayuran lainnya, yaitu sebesar 2,64 mg vitamin C per 100 gram terong. Nah, selanjutnya dapat dilihat bagian persentase kehilangan vitamin C pada tiap sampel dengan tiap perlakuan. Nah, pada tabel ini, pada diagram ini dapat dilihat bahwa cabai ini memiliki derajat kehilangan vitamin atau persentase kehilangan vitamin C yang paling tinggi dibandingkan dengan ketujuh sampel lainnya, yaitu pada penggorengan, perebusan, dan juga pengukusan sekitar 90% kehilangan vitamin C. Nah, ini jauh lebih besar dibandingkan dengan ketujuh sayuran lainnya. Nah, berdasarkan bagian ini juga kita dapat melihat bahwa persentase kehilangan vitamin C pada proses penggorengan yaitu sekitar 33-95%, lalu untuk perebusan sekitar 6-93%, dan proses pengukusan persentase kehilangan vitamin C yang terjadi yaitu 5-92%. Nah, selanjutnya yaitu conclusion atau kesimpulannya. Yang pertama yaitu vitamin C merupakan vitamin yang tidak stabil dan dapat dengan mudah terdenaturasi. Nah, dari semua sayuran, cabai memiliki kadar vitamin C tertinggi yaitu 241,3 mg per 100 gram dan juga kehilangan 95,99% vitamin C setelah digoreng. Yaitu merupakan persentase kehilangan yang paling besar. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa
Denaturasi vitamin C akibat pemanasan tergantung pada bioavailabilitas sayuran tersebut. Dengan demikian, vitamin C yang larut ke dalam air rebusan akan terdegradasi. Berdasarkan hasil studi ini, dapat disarankan agar kita mengonsumsi sayuran dalam keadaan segar untuk mendapatkan zat gizi yang maksimal, khususnya untuk vitamin C atau asam askorbat. Lalu untuk mengatasi kekurangan vitamin C dalam kehidupan kita sehari-hari, perlu dilakukan metode memasak yang tepat agar kerusakan vitamin C dan zat gizi lainnya dapat diminimalkan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari teman-teman sekalian yang akan saya jawab satu persatu. Pertanyaan pertama yaitu, mengapa pemasakan dengan suhu tinggi dapat menurunkan kadar vitamin C pada suatu sayuran? Dan apakah lamanya pemasakan berpengaruh terhadap kadar vitamin C pada sayuran? Jika iya, mengapa? Nah, turunnya kadar vitamin C pada suatu sayuran akibat suhu tinggi ini sendiri itu merupakan sifat dari vitamin C yang sangat tidak stabil terhadap adanya panas. Nah, vitamin C ini atau asam L-askorbat ini akan teroksidasi menjadi asam L-dehidroaskorbat. Nah, lalu asam L-dehidroaskorbat ini jika teroksidasi lebih lanjut akan berubah bentuk menjadi asam 2,3 diketogulonik yang selanjutnya juga dapat berubah menjadi asam oksalat dan juga asam treonik yang dapat menyebabkan penyakit batu ginjal. Nah, reaksi asam askorbat menjadi asam L-dehidroaskorbat ini bersifat reversible atau bolak-balik seperti itu. Jadi asam L-askorbat ini bisa menjadi asam L-dehidroaskorbat dan bisa menjadi asam L-askorbat kembali. Nah, lalu penurunan kadar vitamin C ini sendiri itu tidak hanya pada proses pemasakan dengan suhu tinggi. Nah, bahkan bisa terjadi pada saat proses penyimpanan sayuran, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Safaryani dan kawan-kawannya pada tahun 2007 tentang pengaruh suhu dan lama penyimpanan terhadap penurunan kadar vitamin C pada brokoli. Ini bisa dilihat bahwa pada saat penyimpanan 3 hari pada suhu 5 derajat itu brokoli tersebut kehilangan vitamin C sebesar 0,004%, sedangkan pada suhu 10 derajat Celcius itu kehilangan vitamin C sebesar 0,028%. Sedangkan pada suhu 5 derajat pada saat penyimpanan selama 3 hari akan menyebabkan penurunan kadar vitamin C sebesar 0,004 derajat, dan pada penyimpanan 7 hari itu akan menyebabkan turunnya kadar vitamin C sebesar 0,018%. Proses ini turunnya kadar vitamin C ini juga berlaku pada proses pemasakan, di mana proses pemasakan ini memiliki suhu yang lebih tinggi yang dikenakan pada sayuran, sehingga persentase penurunan kadar vitamin C pada sayuran itu lebih tinggi, dan lamanya pemasakan juga berpengaruh, di mana kalau semakin lama pemasakan akan semakin besar kadar vitamin C yang hilang, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Safaryani pada tahun 2007 ini.
pertanyaan yang kedua yaitu, di antara metode pengolahan sayuran segar, digoreng, direbus, dan dikukus, urutkan dari yang dapat menyebabkan penurunan kadar vitamin C dari yang terbanyak hingga terendah. Jelaskan alasannya. Urutan dari penurunan kadar vitamin C ini bisa dilihat pada tabel perbandingan kadar vitamin C yang pada sayuran segar yang diolah seperti yang digoreng, direbus, dan juga dikukus. Nah, sebagai contoh saya mengambil dari yang data kentang, ini yang sayuran kentang yang segarnya itu memiliki kandungan vitamin C sebesar 18,2 mg. Lalu yang penggorengan ini 5,9 mg, yang perebusan itu 12,86 mg, dan yang dikukus itu 15,24 mg. Nah, ini menandakan bahwa proses penggorengan ini menyebabkan penurunan kadar vitamin C yang paling tinggi, karena kadar vitamin C pada kentang goreng ini paling rendah di antara kedua pengolahan lainnya. Lalu yang kedua yaitu yang dikukus, dan yang ketiga yaitu yang kedua itu yang direbus, lalu yang ketiga itu yang dikukus. Karena kandungan vitamin C pada kentang yang dikukus itu lebih besar daripada kedua perlakuan pengolahan sayuran lainnya. Hal ini dikarenakan proses penggorengan ini memiliki suhu yang paling besar di antara kedua pengolahan lainnya, yaitu sebesar 130 sampai 190 derajat Celcius, sehingga vitamin C yang hilang pada sayuran itu lebih besar. Lalu yang perebusan itu lebih besar daripada yang pengukusan, karena pada proses perebusan ini sayuran yang direbus itu berada di dalam atau ditenggelamkan ke dalam air mendidih. Sedangkan kalau yang dikukus ini sayurannya diletakkan di atas air yang direbus dan hanya kontak dengan uap airnya, bukan airnya. Jadi air yang masuk itu lebih banyak pada perebusan daripada yang pengukusan. Nah, sehingga kadar vitamin C yang hilang itu lebih besar pada perebusan daripada yang pengukusan, karena vitamin C ini mudah teroksidasi menjadi asam dehidroaskorbat dalam bentuk larutan. Sesuai dengan sifat dari vitamin C sendiri itu yang larut dalam air, yang selanjutnya akan bisa teroksidasi lebih lanjut menjadi asam 2,3 diketogulonik itu. Nah, itu. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu, mengapa denaturasi vitamin C pada setiap sayuran berbeda-beda tergantung jenis sayurannya? Nah, hal ini dikarenakan availabilitas vitamin C pada tiap jenis sayuran itu berbeda-beda, dan juga karakteristik tiap jenis sayuran itu berbeda, sehingga penurunan vitamin C-nya itu juga berbeda. Misalnya karakteristik pH pada sayuran itu juga dapat berpengaruh, di mana jika sayuran tersebut memiliki pH yang rendah, itu akan dimungkinkan lebih sedikit vitamin C yang hilang daripada sayuran yang memiliki pH
pH tinggi atau pH alkali atau basa itu. Karena vitamin C ini mempunyai sifat yang tidak stabil terhadap kondisi basa atau alkali. Jadi lebih besar penurunan vitamin C yang terjadi pada kondisi basa itu. Lalu pertanyaan yang keempat yaitu mengapa proses pemanasan dengan cara pengukusan dapat meminimalisir kehilangan vitamin C. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada pertanyaan kedua, yaitu sayuran yang dikukus ini hanya terkena kontak dari uap airnya tersebut, sehingga air yang masuk ke dalam sayuran itu lebih sedikit, dan vitamin C yang teroksidasi menjadi asam dehidroaskorbat itu menjadi lebih sedikit sesuai dengan sifat dari vitamin C sendiri itu yang larut ke dalam air. Nah, pada proses pengukusan ini air yang masuknya itu lebih sedikit, sehingga vitamin yang hilang itu sedikit. Baik, sekian jawaban pertanyaan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.